Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi pagi hari ini pendengar Selasa 12 September 2023 dengan Sari Berita. Di usia yang ke-78, RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai semakin jaya pada era konvergensi dan multi-platform. Kapolres ND minta anggota jaga netralitas dan juga bijak bermedia sosial jelang pemilu 2024. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar Radio Republik Indonesia telah memasuki usia ke-78 tahun pada Senin 11 September 2023 dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dinilai semakin jaya pada era konvergensi dan juga multi-platform yang semakin berkembang pesat saat ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami Veranda Garus. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Usman Kansong kepada RRI Senin kemarin. Dia menjelaskan saat ini RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia digitalisasi. RRI tidak hanya radio perjuangan, melainkan juga menjadi medium pembangunan dan sebagai media menyuarakan kepentingan publik. Adaptasi yang dilakukan RRI saat ini memperlihatkan bahwa RRI mampu berkomitmen sehingga bisa berdampak bagi masyarakat luas. Ya, medium ataupun media mainstream, media tradisional seperti radio, ini berperan sekali sebagai clearinghouse, sebagai rumah penjernih bagi katakanlah dalam melawan hoax, dalam kontra narasi disinformasi yang biasanya muncul di media sosial. Dan RRI sudah sangat baik menjalankan peran itu ya. Lanjut Usman, yang menjadi keunggulan RRI lainnya ialah mampu bertanggung jawab dengan informasi yang disampaikan dan mengkonfirmasi langsung dengan narasumber terkait. Menurutnya hal itu tidak mudah dilakukan oleh media konvensional lain yang kebanyakan media tersebut saat ini lebih memilih mengutip informasi dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Apalagi media online ada informasi tanpa diklarifikasi kemudian langsung saja memuat dalam beberapa kasus, tentu tidak semua begitu. Sementara RRI bisa seperti sekarang menghubungi narasumber secara langsung dan masyarakat bisa mendengar langsung dari tangan pertama ya. Sementara kalau yang lain-lain saya kira tidak semewah radio lah dalam melakukan tugas sebagai clearinghouse atau rumah penjernih begitu. Oleh sebab itu, Usman meminta di tengah pesatnya arus globalisasi, RRI mampu mempertahankan siaran serta informasi bagi masyarakat dengan mengedepankan keberimbangan. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Bertepatan dengan momen peringatan HUT Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad memberikan apresiasi kepada RRI ND yang telah membantu pemerintah daerah Kabupaten ND. LPP RRI ND telah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Kabupaten ND. Informasi selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Bupati ND Dr. Andes Haji Jafar Ahmad memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran publik RRI ND yang telah banyak membantu dan mendukung pemerintah Kabupaten ND, terutama dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati ND dalam sambutan tertulis dibacakan staf ahli Bupati Kanisius C dalam acara penyulutan obor memperingati hari ulang tahun RRI ke-78 tahun 2023 diselenggarakan LPP RRI ND di Aula Multipurpose pada Senin 11
September 2023. Dikatakan melalui program pemberitaan dan siaran, RRI telah menjadi media informasi pendidikan, seni budaya, religi, serta hiburan bernilai edukasi yang sangat penting bagi masyarakat. Dijelaskan pada momen ulang tahun LPP RRI ke-78, Bupati Ende memberikan apresiasi kepada LPP RRI yang telah membantu pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai program pembangunan dan kegiatan sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ende sampai ke pelosok-pelosok desa dan wilayah Kabupaten Ende dan Flores umumnya. Kabupaten Ende menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran RRI di wilayah ini telah banyak membantu dan mendukung pemerintah Kabupaten Ende, terutama dalam hal penyebarluasan informasi pembangunan dan berbagai informasi lainnya kepada masyarakat luas. Melalui program pemberitaan dan siarannya, RRI Ende telah menjadi media informasi pendidikan, seni, budaya, religi, serta hiburan yang bernilai edukasi yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu, melalui siaran terkait potensi-potensi budaya dan pariwisata di wilayah ini telah turut diangkat, dipromosikan oleh RRI Ende sehingga semakin dikenal luas dalam seluruh bantuan RRI. Bupati Jafar mengatakan memasuki usia ke-78 LPP RRI, khususnya RRI Ende tentu banyak berubah dan semakin eksis dengan terus meningkatkan kualitas siaran, mempertajam konten melalui berbagai inovasi yang berakselerasi dengan dinamika keinginan untuk memenuhi kebutuhan publik. Hadir dalam acara penyulutan obor memperingati HUT RRI ke-78 yang diselenggarakan LPP RRI Ende, staf ahli Bupati, pejabat mewakili Dandim 1602 Ende, anggota DPRD Ende, Kepala LPP RRI Ende, Kepala Tata Usaha LPP RRI Ende, Kasih TMB, Kades Manulondo, tokoh agama, mitra kerja LPP RRI Ende, angkasawan, angkasawati LPP RRI Ende, serta para undangan lainnya. Anggota DPRD Ende dari fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI dalam memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat dan menjadi garda terdepan demokrasi, mewujudkan pemilu yang cerdas bernilai demokrasi. Hal itu disampaikan Vincent Sangu SHMH melalui telepon seluler pada hari Senin 11 September 2023. Vincent mengatakan bertepatan dengan momen hari ulang tahun ke-78 LPP RRI, secara pribadi, keluarga dan juga fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende menyampaikan ucapan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia, kiranya tetap menjadi jembatan bagi masyarakat dan menjadi media yang menjadi harapan bagi pembangunan bangsa. Dalam momentum hari ulang tahun adalah momentum sejarah kepada RRI sebagai pengawal demokrasi dan RRI juga sebagai bagian sejarah bangsa. Dijelaskan bertepatan dengan tahun politik diharapkan RRI tetap menjadi terdepan, tetap sebagai garda demokrasi untuk mewujudkan pemilu yang cerdas, pemilu yang mampu memberikan nilai demokrasi dan juga melahirkan pemimpin yang menjadi jembatan dan aspirasi rakyat. Momentum ulang tahun ini adalah momentum sejarah karena RRI sebagai pengawal demokrasi dan RRI sebagai bagian dari sejarah bangsa. Bertepatan di tahun inilah tahun politik, tentu RRI tetap menjadi terdepan, tetap sebagai garda demokrasi untuk mewujudkan pemilu yang cerdas, pemilu yang mampu memberikan nilai demokrasi dan melahirkan pemimpin yang menjadi jembatan dan aspirasi rakyat. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara, jayalah selalu, merdeka. Memasuki usia yang ke-78, LPP RRI Ende tentunya lebih banyak berubah dan semakin eksis dan terus meningkatkan kualitas siaran pemberitaan serta mempertajam konten melalui berbagai inovasi yang berakselerasi dengan dinamika keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
Pendengar, jam pimpinan apel Kapolres ND minta anggota jaga netralitas jelang pemilu 2024 dan bijak bermedia sosial. Laporan Suimam. Hal itu disampaikan Kapolres ND AKBP Igusti Ngurajoni M. SH SIK MH di depan pejabat utama dan anggota Polres ND saat apel pagi jam pimpinan Senin 11 September 2023 pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah. Dikatakan beberapa hari yang lalu dirinya dan beberapa perwira mengikuti raker semester pertama yang baru bisa dilaksanakan bulan ini di Polda NTT yang mana intinya berkaitan dengan jelang pemilu 2024. Berkaitan dengan menjelang pemilu, baik pemilu pemilihan legislatif, eksekutif, ya presiden dan wakil presiden, kemudian pilkada, setelahnya itu ada beberapa hal yang harus rekan-rekan perhatikan. Kita harus bisa menjaga netralitas. Kita tidak berpolitik praktis, namun kita harus paham tentang politik itu sendiri. Tujuannya supaya kita bisa mengantisipasi, mempersiapkan diri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Dijelaskan jika terbukti ada anggota yang tidak netral pasti akan ditindak. Untuk itu persiapkan diri dan sarana prasarana yang ada termasuk juga dalam bermedia sosial. Jika terjadi hal-hal yang memerlukan perkuatan pasukan segera, rekan-rekan harus sudah siap. Siapa berbuat apa dan bagaimana melakukannya. Misalnya ada kejadian kontingensi, pasukan mana yang harus bergerak. Dan itu harus dilatihkan. Ya rekan-rekan nanti perwira, Pak Kabak-Op dan para Kasat agendakan latihan itu. Ia melanjutkan, jagalah netralitas dengan baik, lakukan latihan, kemudian bijak dalam bermedia sosial dan sebagainya, serta jangan menggunakan politik praktis, tetapi rekan-rekan perlu politik itu sendiri. Guna menghindari terjadinya kecelakaan kendaraan, khususnya roda 2 yang sering jatuh akibat tergelincir saat melintasi material pasir yang berserakan di jalanan, Satlantas Polres Ngada mewajibkan kendaraan pengangkut material pasir harus ditutupi terpal secara baik. Informasi selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Agar tidak terjadi tumpahan material di jalanan yang mengakibatkan kecelakaan kendaraan khususnya roda 2 yang sering jatuh akibat tergelincir saat melintasi material pasir yang berserakan di jalanan. Operasi Zebra Turangga 2023 Polres Ngada kali ini mengambil langkah tegas bagi kendaraan yang memuat material pasir tanpa menggunakan terpal secara benar untuk menghindari tumpahan pasir di jalanan yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya, khususnya bagi pengendara roda 2. Kendaraan pengangkut material pasir yang tidak menggunakan terpal langsung diberikan sanksi tegas dengan menurunkan material pasir di pinggir jalan oleh petugas Satlantas Polres Ngada sebagai upaya untuk menyadarkan para pengemudi agar mentaati peraturan dan tidak mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Ngada Ibtu Lino De Jesus menjelaskan hingga saat ini masih banyak pengemudi kendaraan pengangkut material pasir yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain di jalan raya. Pihaknya mengambil langkah tegas dengan memberikan larangan pelintasan kendaraan yang memuat material jika tidak menggunakan terpal. Jadi saya wajibkan semua truk yang memuat material pasir wajib dibungkus. Karena saya sudah kumpulin pengusaha semua yang memiliki truk lebih daripada satu atau yang truk yang sering muat pasir, terutama dump truk, itu wajib pasirnya dibungkus. Karena kurang lebih sudah 2 tahun di sini saya sudah himbau terus, namun tidak ada upaya. Terpaksa saya melakukan tindakan, saya tumpahkan di jalan. Ini satu contoh bagi mereka yang lain, para pengusaha yang punya truk, dump truk yang sering muat material pasir. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Ngada yang dipimpin langsung Kasat Lantas merupakan upaya terakhir untuk meniadakan kecelakaan berlalu lintas akibat tumpahan material pasir yang berserakan dan mengakibatkan tergelincirnya kendaraan roda 2, bahkan sampai mengakibatkan kecelakaan berat, bahkan menimbulkan kematian. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Dan kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata telah mengusulkan penegrian sekolah swasta di daerah tersebut. Laporan Lady Badin. Beberapa sekolah swasta di Kabupaten Lembata mulai diusulkan menjadi sekolah negeri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. Usulan penegrian sekolah swasta ini adalah karena keterbatasan anggaran operasional sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenslaus Osepukan mengungkapkan, pihaknya saat ini telah memproses usulan penegrian beberapa sekolah swasta tersebut. Ada regulasi yang bisa, karena sudah ada
pengalaman beberapa sekolah yang sudah dinegrikan. Kalau memang dari pihak yayasan tidak sanggup lagi, berarti mereka membuat permohonan ke pemerintah, dan pemerintah merasa itu juga menjadi wacana saya untuk bisa ke depan. Kalau memang yayasan punya apa doi kurang kan, kalau mereka tidak bisa urus secara baik, lebih baik serahkan di pemerintah atau pemerintah ambil alih. Dirinya menjelaskan proses usulan tersebut disesuaikan dengan regulasi dari Kemendikbudristek RI. Di sisi lain, pihaknya menegaskan bahwa sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurus sekolah swasta yang mengalami keterbatasan masalah operasional. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sebanyak 19 mahasiswa baru Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pariwisata Indonesia Mapindo ND mengikuti pendidikan dasar sikap dan profesi atau PDSP. Laporan Rosa Dalima. PDSP itu pendidikan dasar sikap profesi. Pendidikan dasar sikap dan profesi PDSP ini dilaksanakan selama 3 hari mulai 11 hingga 13 September 2023 bertempat di kampus Mapindo ND. Ketua Panitia PDSP Sigi Bertus Ruka kepada RRI Senin sore menjelaskan, PDSP wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru agar bisa mengenal dunia kampus dan mata kuliah yang akan dipelajari. Dikatakan Sigi Bertus, PDSP tahun 2023 mengangkat tema Crowning Glory membentuk mahasiswa yang berdasarkan tridharma perguruan tinggi untuk dapat bersaing internasional, berjiwa wirausaha dan bersinar bagi emas. Dengan tema ini, PPLP Mapindo berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di berbagai industri pariwisata dan mampu membangun usaha pariwisatanya sendiri ke depan. Materi-materi pembekalan itu tidak jauh-jauh dari pariwisata dan perhotelan. Tujuan pertamanya itu membentuk karakter mahasiswa-mahasiswi ini untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi yang siap bersaing di dunia kerja nanti. Yang pertamanya itu paling pertama itu disiplin. Dan itu utama. Untuk ke dunia pariwisata itu yang paling pertama kita butuhkan itu disiplin. Makanya untuk kegiatan PDSP ini bagus sekali untuk mereka itu tuh, untuk membentuk mereka punya karakter dan kedisiplinan mereka. Sigi juga jelaskan selain soal pariwisata, pihaknya pun menghadirkan pemateri dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepolisian yang akan membahas soal bahaya narkoba, dan TNI dalam upaya pembinaan dan pembentukan karakter serta disiplin. Sementara itu, Wakil Direktur PPLP Mapindo, Arnold Dewa di kesempatan yang sama kemukakan, animo generasi ND untuk belajar pariwisata terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sejak berdiri tahun 2019, jumlah mahasiswa yang mendaftar terus mengalami peningkatan. Namun yang kerap menjadi kendala bagi mereka, kata Arnold, kurang percaya diri akan kemampuan bahasa Inggris. Oleh karena itu, pihaknya memberikan kesempatan kursus bahasa Inggris dan Jepang bagi mahasiswa, calon mahasiswa maupun umum. Untuk saat ini kami memberi kursus bahasa Inggris kepada calon mahasiswa baru, dan di kampus Mapindo ND ini untuk saat ini juga kita membuka gagasan, membuka program kursus bahasa Inggris dan bahasa Jepang agar untuk kedepannya orang yang mau mendaftar untuk kuliah di kampus pariwisata mereka tidak lagi takut dengan bahasa Inggris. Adapun peserta PDSP adalah mahasiswa program studi perhotelan, tata geraha, tata boga, kapal pesiar dan usaha perjalanan wisata. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.